Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 704. Kali ini Mimin akan langsung bahas ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwa Lusu kali ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Lusu mampu membunuh orang dari jarak bermil-mil. Karena dia saat ini memiliki labu yang telah bertransformasi berubah menjadi putih. Yang ia dapatkan waktu di pasar gelap dan diberikan oleh Lydian. Kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang ajaib. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu terus melancarkan aksinya. Berkat Song Yutang memberikan daftar nama-nama dari orang-orang yang kemudian berkhianat kepada jaringan surgawi. Maka dari itu orang-orang tersebut kemudian langsung dibereskan oleh Lusu dengan seketika. Dan menyebut namanya secara langsung dan secara penuh. Kali ini orang tersebut kemudian langsung meninggal dunia. Dan pada kali ini, jaringan surgawi memiliki orang yang kuat, bahkan mampu memiliki yang cukup hebat. Raja Surgawi ke-9. Pada waktu itu, di sini diperlihatkan bahwasanya orang-orang lagi mereka adalah orang yang berkhianat yang saat ini telah diincar oleh jaringan surgawi. Bahkan badan intelijen dan orang-orang intelijen dari jaringan surgawi telah diutus untuk melihat informasi yang ada di tempat tersebut. Bahkan seseorang kemudian diutus untuk memberikan minuman kepada mereka semua. Saat orang-orang tersebut kemudian kali ini berkumpul, mereka pun bersenang-senang. Karena pada waktu itu mereka pun merasa bahwasanya ia sangatlah luar biasa. Mari bersulang, ucap seseorang di sana mengatakan bahwasanya kali ini mereka akan pesta pora. Di rumah Bor, yakni mereka semua sangatlah suka ria dan seketika di sini nampaknya tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Bahkan badan intelijen dari jaringan surgawi kemudian terlihat sangat tercengang. Tiba-tiba dari raut wajah mereka, dan di sini nampak leher mereka kemudian berputar dan terpelintir dengan seketika. Nampak pembantu itu kemudian sangat khawatir bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Banyak dari mereka yang kemudian meninggal di tempat. Akibat nama-nama yang disebutkan oleh Lusu berdampak pada mereka semua. Karena kali ini mereka sudah ditargetkan oleh jaringan surgawi. Ada beberapa orang yang kemudian langsung meninggal dunia. Bahkan di sini orang dari badan intelijen jaringan surgawi pun merasa panik. Bagaimana mungkin jaringan surgawi memiliki orang sekuat ini? Bahkan jaraknya bermil-mil mereka bisa mampu meninggal dengan seketika. Baru setelah saya mengirimkan daftar dan informasi, semua orang di sini sudah mati seketika. Ucap orang itu sangat kaget melihat situasi dan kondisi yang ada di bar tersebut. Nampaknya orang tersebut langsung meninggal setelah orang tersebut memberikan daftar itu kepada Song Yutang. Dan kemudian Lusu membacakannya secara langsung. Lantas ia pun berkata lagi dalam hatinya, "Apa-apaan, apakah ada seseorang di keluarga yang menipu penjahat?" Ucapnya mengatakan itu. Ia pun takjub dengan kekuatan baru, yakni Raja Surgawi ke-9, Lusu. Pada waktu itu kita diperlihatkan di sini kita kembali ke jaringan surgawi di mana mereka berada di Gunung Longmeng, yakni berada di kantor Gunung Longmeng yang tepatnya di sebelah Gunung Longmeng. Seketika itu Lusu telah membacakan nama-nama orang-orang pengkhianat yang kemudian diberikan oleh Song Yutang. Bahkan di sini kemudian setelah daftar nama itu telah dibacakan oleh Lusu, tiba-tiba informasi itu sudah sampai kepada Song Yutang bahwasanya orang-orang yang kemudian menjadi pengkhianat itu telah meninggal di tempat tersebut secara mengenaskan. Bahkan di sini Song Yutang pun panik memiliki orang seperti itu. Bagaimana mungkin jika dia mengatakan itu kepada Song Yutang atau Cheng Zuan, maka dia akan meninggal seketika. Nampak di sini Song Yutang pun melihat dan menatap Lusu yang saat ini tengah berkonsentrasi membacakan daftar nama-nama pengkhianat yang diberikan oleh Song Yutang. "Aku masih tidak percaya, ini terlalu menakutkan," ucap dari Cheng Zuan, dan juga Song Yutang merasa ketakutan dengan kekuatan Raja Surgawi ke-9 tersebut. Rupanya orang nampaknya ketika Lusu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia bisa dijuluki sebagai penyihir yang handal. Setelah daftar yang pertama sudah diselesaikan oleh Lusu, nampaknya Song Yutang kemudian mencari lagi daftar orang-orang yang ingin menargetkan jaringan surgawi, yakni orang-orang yang ingin membunuh Raja Surgawi atau orang-orang dari jaringan surgawi. Seketika itu Song Yutang kemudian mengambilnya di laci dan memberikannya langsung kepada Lusu. Ia pun berkata kepada Lusu,
Di sini ini daftar lainnya. Inilah yang kami kumpulkan saat kami berdiskusi untuk kerajaan kegelapan. Ini mungkin orang-orang yang sampah, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Zhong Yutang telah memberikan itu kepada Lu Su, dan nampak daftar-daftar itu diberikan kepada Lu Su agar Lu Su mampu mengeksekusi mereka semua. Di sini Lu Su pun nampaknya begitu heran dengan apa yang dilakukan oleh Zhong Yutang. Bagaimana mungkin dia memiliki hal yang seperti itu? Lantas Zhong Yutang pun berkata kepada Raja Surgawi ke-9, Raja Surgawi ke-9, pernahkah kamu? Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Zhong Yutang telah memberikan itu kepada Lu Su, dan Cheng Zuan kali ini merasa panik dan kaget. Dan pada waktu itu, Zhong Yutang akan menargetkan orang-orang dari kegelapan. Setelah beberapa saat kemudian, di sini Zhong Yutang pun sedikit panik dan dia membisikkan sesuatu kepada Lu Su. Tapi Lu Su pun kemudian membacakannya dan berkata, mengambil keuntungan begitu cepat, kemampuan baruko. Tanyanya Lu Su kepada Zhong Yutang. Nampaknya kekuatan Lu Su dimanfaatkan oleh Zhong Yutang karena ada sesuatu problem yang harus diselesaikan oleh jaringan surgawi. Maka dari itu, Lu Su pun sedikit kesal dengan perlakuan dari Zhong Yutang tersebut. Sambil menunjuk daftar nama-nama tersebut, di sini Zhong Yutang berkata, ini juga demi kebaikanmu sendiri, orang-orang itu pernah mengancam akan memburumu. Ucap dari Zhong Yutang menjelaskan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su pun tidak percaya dengan Zhong Yutang. Lu Su pun sedikit marah karena daftar nama-nama itu kemudian sangatlah banyak. Dan dia memanfaatkan kekuatan Lu Su untuk membunuh seseorang yang menargetkannya kepada Lu Su. Tapi selang beberapa saat kemudian Lu Su pun sangatlah bijak. Ia kemudian berkata dan sedikit kaget karena dia telah diburu oleh seseorang. Bagaimana mungkin ada seseorang yang kemudian memburu orang terkuat seperti Lu Su? Dengan tercengang, Lu Su pun kemudian berkata kepada Zhong Yutang, "Hei, memburu saya," ucapnya mengatakan itu sambil sedikit panik. Bagaimana mungkin di sini ada seseorang yang kemudian ingin memburu Lu Su? Tak lama setelah itu Zhong Yutang pun kemudian menjelaskan kepada Lu Su terkait sesuatu hal. Apa yang mereka katakan adalah memburu jaringan surgawi. Ucap dari Zhong Yutang sebenarnya menjelaskan bahwasanya yang diburu itu adalah jaringan surgawi. Karena Lu Su berada di jaringan surgawi, maka dia adalah target. Itu menurut dari Zhong Yutang. Bukankah kamu juga adalah jaringan surgawi? Itu artinya mereka ingin memburu dan membunuhmu juga. Ucap Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya Lu Su kemudian begitu sebel. Tapi selang beberapa saat kemudian, setelah Lu Su membacakan daftar nama-nama tersebut, kemudian di sini ada emosi negatif muncul dari peta bintangnya. Kemudian nilai emosi negatif muncul dari XXXX, yakni plus 1000. Dan nilai emosi negatif pun muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi. Sebenarnya di sini Lu Su pun tertawa terbahak karena dia kali ini mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak. Bahkan emosi negatif yang nilainya 1000 menandakan bahwasanya orang itu telah meninggal akibat serangan Lu Su, yakni serangan yang dilancarkan kepada orang-orang yang dibacakan nama-namanya secara lengkap. Lu Su pun kemudian memeriksa peta bintangnya dan kali ini dia mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak. Dengan santai, Lu Su kemudian memikirkan sesuatu. Jika seperti ini, maka dia akan mendapatkan emosi yang cukup banyak. Memberi emosi negatif 1000 nilai emosi negatif berarti orang tersebut sudah mati. Ucap Lu Su mengatakan itu. Meskipun ada beberapa orang yang kemudian tidak memberikan nilai emosi negatif, tapi dia sangat senang karena diberikan nilai emosi negatif yang tak kalah jauh daripada itu. Sementara itu yang memberikan nilai emosi negatif, orang tersebut sudah dipastikan oleh Lu Su dia telah meninggal dunia. Tapi orang-orang yang kemudian belum meninggal, maka Lu Su akan membacakan lagi dan lagi sampai orang itu kemudian meninggal. Setelah itu Lu Su pun kemudian memikirkan sesuatu. Ia sedikit marah kepada Zhong Yutang karena dia kemudian memanfaatkan kekuatannya. Sebenarnya orang-orang yang ditargetkan itu harus memiliki data yang lengkap, tidak sembrono. Ucap Lu Su mengatakan itu. Nah, orang-orang ini juga diselesaikan. Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Meskipun Lu Su akan menyelesaikan hal itu, tapi setidaknya harusnya di sini Zhong Yutang mempersiapkan perlengkapan bahwasanya orang tersebut layak untuk dieksekusi. Bahkan dia harus memiliki daftar nama dan kemudian berkas yang sangat lengkap bahwa orang tersebut ditargetkan. Sesuai dengan hukum, ucap Lu Su sangatlah bijak. Lantas Zhong Yutang pun berkata kepada Lu Su,
Sangat bagus, ini benar-benar pembunuh. Dari jaringan surgawi, aku harus meminta bantuanmu di masa depan. Ucap Zhong Yutang sedikit membujuk Lu Su agar dia bisa mengajak Lu Su untuk berkonsentrasi atau mengajak Lu Su untuk membasmi seseorang di masa depan, atau lebih tepatnya memanfaatkan kekuatan Lu Su. Meskipun begitu, di sini nampaknya Lu Su pun sedikit senang karena ia memikirkan sesuatu. Apakah mungkin dia akan memberikan imbalan atau diberikan imbalan dari Zhong Yutang, yakni berupa uang yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Lu Su. Tak lama setelah itu, ketika Zhong Yutang mengatakan bahwasanya ia akan bekerja sama di masa depan, maka Lu Su menjelaskan sesuatu kepada Zhong Yutang. Tidak masalah, tapi absensi di masa depan harus sama dengan hari ini. Tidak hanya rincian biaya pihak lain, tetapi juga nama hari itu. Dan bagian-bagian lain seperti daftar nama, kemudian berkas-berkas yang menandakan bahwasanya orang tersebut terlapor atau terlibat konflik hukum. Ucap Lu Su menjelaskan itu seperti sesuai yang apa dikatakan di novel. Nampak di sini, Zhong Yutang kemudian tercengang melihat atraksi dari Lu Su yang saat itu tengah sok bijak. Nampaknya tidak hanya bijak, Lu Su juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, dia pastikan ditampilkan sebagai Raja Surgawi ke-9. Selang beberapa saat kemudian, di sini Lu Su kemudian menoleh kepada Zhong Yutang dan berkata, sampai Zhong Yutang kemudian tercengang mendengar perkataan dari Lu Su tersebut. Kemampuan seseorang praktisi tidak dapat disalahgunakan. Ucapnya mengatakan itu kepada Zhong Yutang, bahwasanya kekuatan dari dirinya atau praktisi lain tidak bisa digunakan dengan sembrono. Ucap dari Lu Su kepada Zhong Yutang. Lantas Zhong Yutang pun tercengang dan berkata kepada Lu Su. Lu Su, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini ia sudah menargetkan orang-orang yang menjadi target dari jaringan surgawi. Tapi meskipun begitu, hal-hal hukum harus diselesaikan atau berkas-berkasnya harus diselesaikan. Ucap Lu Su mengatakan itu. Dengan cukup panik, lantas Zhong Yutang pun berkata kepada Lu Su, benar, Anda benar, saya ceroboh. Lain kali saya harus memperhatikan itu. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Lu Su agar dia tidak sembrono menggunakan kekuatan dari praktisi untuk membunuh orang-orang yang kemudian tidak disukai. Selang 2 menit kemudian, Lu Su kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh jaringan surgawi kepada dirinya. Lu Su pun kemudian memeluk Zhong Yutang dan berkata, haha, itu bagus, juga lihat kau Lao Zhong, semua orang di sini ada di luar negeri, jadi dianggap saya akan pergi ke misi luar negeri. Ingatlah untuk mentransfer uang saku kepada saya. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Zhong Yutang. Nampaknya di sini Zhong Yutang kemudian tercengang mendengar perkataan Lu Su. Bagaimana mungkin di sini Lu Su menganggap bahwasanya ketika orang-orang yang dia basmi ada di luar negeri, maka dia akan mendapatkan uang saku untuk pergi ke luar negeri, seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Setelah mendengarkan perkataan Lu Su tersebut, di sini Zhong Yutang kemudian tak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun sedikit panik jika dikatai atau dikatakan lebih tepatnya memberikan uang kepada Lu Su. Lantas emosi negatif pun muncul dari Zhong Yutang plus 666. Bagaimana mungkin dengan waktu yang genting seperti ini? Lu Su telah memikirkan uang dan berkata kepada Zhong Yutang bahwa Zhong Yutang harus mentransfer uang saku kepada Lu Su untuk misinya membunuh orang-orang yang ada di luar negeri. Tak lama setelah itu Lu Su pun berkata kepada Zhong Yutang, Anda tidak ingin diaful kan? Ucapnya mengatakan itu. Lantas di sini Lu Su menjelaskan kembali. Berapa tunjangannya? Saya belum menghitung biaya perjalanan ke Eropa dan Afrika atau apalah itu. Ucap Lu Su mengatakan itu menjelaskan secara rinci. Ketika orang-orang yang dibunuhnya yakni berada di luar negeri, maka Lu Su akan mendapatkan biaya dari Zhong Yutang. Itu adalah perkataan Lu Su untuk mencari uang dari Zhong Yutang. Setelah mendengarkan perkataan Lu Su, di sini nampaknya Zhong Yutang kemudian pura-pura sakit perut, atau lebih tepatnya dia sakit dan dia harus pulang untuk beristirahat.
Seketika itu, Zhong Yutang kemudian pergi meninggalkan Lu Su. Nampak di sini Lu Su ditinggalkan saja oleh Zhong Yutang. Dan dia berkata sambil berlari, "Ups, aku tidak enak badan. Ayo, aku akan pergi dulu." Ucap dari Zhong Yutang kemudian kabur dari pandangan Lu Su. Nampaknya di sini Zhong Yutang tidak ingin membayar Lu Su meskipun dia sudah membereskan orang-orang pengkhianat yang ada di jaringan surgawi, atau orang-orang yang kemudian ditargetkan oleh jaringan surgawi lewat daftar nama yang kemudian diberikan oleh Zhong Yutang. Scene diperlihatkan beberapa hari kemudian. Nampaknya di sini ada seseorang yang kemudian datang melalui gerbang Gunung Longmeng. Nampak orang tersebut membawa mobil dan kemudian membawa seseorang yang ada di sana. Orang tersebut kemudian melintas dan masuk saja. Langsung masuk saja ke gerbang tersebut dan mereka masuk untuk menemui Lu Su. Nampaknya di sini badan intelijen telah dikerahkan untuk mendapatkan Lidian, yakni orang yang dikatakan oleh Lu Su untuk dicari informasinya. Tampak setelah itu mobil itu kemudian mendarat ke tempat tersebut. Lu Su mengetahui bahwasanya itu adalah Lidian. Ia pun kemudian menoleh ke arah mobil tersebut dan berkata dalam hatinya, "Akhirnya dia ada di sini." Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya dia tidak sabar untuk mengkorek informasi dari Lidian. Dan Lu Su akan mempersilahkan Lidian untuk masuk ke benteng Longmeng tersebut. Tak lama setelah itu, Lu Su pun kemudian keluar dari kantor Gunung Longmeng atau kantor yang ada di Gunung Longmeng tersebut. Seketika itu di sini Lidian dibawa oleh jaringan surgawi yang kemudian membuatnya sangatlah terpukul. Ia pun merasa ketakutan karena meskipun dia di dalam penjara, dia mendapatkan informasi bahwasanya Lu Su itu adalah Raja Surgawi ke-9 yang sangat ditakuti. Bahkan dia mampu untuk membunuh banyak orang. Tak lama setelah itu, ketika Lidian panik melihat Lu Su, ia pun lantas berkata kepada semua orang yang ada di sana, "Saya telah direhabilitasi, tolong biarkan aku untuk pergi." Ucapnya mengatakan itu sambil ketakutan melihat Lu Su. Dan di sini Lu Su pun sudah bersiap untuk mencari informasi keberadaan dari labu yang telah dicuri oleh Lidian. Lu Su pun kemudian berkata kepada Lidian, "Sudah lama tidak bertemu denganmu." Ucapnya mengatakan itu. Di sini Lidian kemudian ketar-ketir melihat sang Raja Surgawi ke-9. Meskipun begitu, di sini dia pun ketakutan. Bahkan dia menangis ketika dia melihat Lu Su. Ia pun menatap Lu Su sambil menangis dan berkata, "Ya, itu apakah kamu?" Ucap dari Lidian mengatakan itu kepada Lu Su. Meskipun begitu, dengan waktu yang lama di sini Lidian tetap membayangkan Lu Su sebagai sosok yang kuat. Meskipun dia pernah bertransaksi dengan Lu Su sudah lama waktunya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya ketika Lidian berjalan bersama dengan Lu Su, ia pun ketar-ketir karena di sini dia telah berhadapan dengan Raja Surgawi ke-9. Apalagi dia berada di markas dari jaringan surgawi. Ini seperti tikus yang dikerubuti oleh kucing-kucing yang ganas. Tak lama setelah itu Lu Su pun kemudian berkata kepada Lidian, "Hei Hu, saya membaca file Anda atau berkas-berkas Anda. Sudah lama sekali Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Apakah Anda harus menyelinap? Ini adalah pertama kalinya Anda telah ditangkap." Ucap dari Lu Su menjelaskan kepada Lidian apakah Lidian selama ini masih menggunakan taktiknya untuk melakukan pencurian. Ucapnya mengatakan itu kepada Lidian. Nampaknya Lidian di sini berkata jujur kepada Lu Su bahwasannya itu adalah gaya hidupnya. Dan dia tidak bisa menghilangkan hal seperti itu. Karena meskipun begitu, di sini Lidian pun memiliki skill itu saja dan tidak memiliki skill yang lain. Lantas Lidian pun berkata kepada Lu Su, "Hidup,
saya tidak tahu apa-apa selain menipu dan menculik. Ucap Lydian mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya kekuatan dari Lydian itu hanyalah bisa menipu dan mencuri. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun begitu, Lusu pun kemudian memikirkan hal tersebut. Bahwasanya mungkin dia mempertaruhkan hidupnya hanya untuk sesuap makanan. Setelah itu di sini Lusu kemudian berkata kepada Lydian, "Sudahlah, jangan merasa dirugikan. Orang yang kau tipu itu tidak merasa dirugikan. Kenapa kamu merasa dirugikan?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Lydian. Nampaknya di sini Lusu pun memperhatikan Lydian meskipun dia berjuang dengan cara yang tidak bagus. Lantas Lusu pun berkata lagi kepada Lydian yang saat ini tengah ketar-ketir tidak tahu apa yang ingin didapatkan oleh Lusu. Lantas Lusu pun berkata kepada Lydian, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Dari mana labu dan yang lainnya itu berasal?" Ucap Lusu sambil bertanya kepada Lydian. Di pasar gelap, Lusu pernah bertemu dengan Lydian dan dia mendapatkan labu dan ditukarkan dengan batu ajaib. Dan kali ini Lusu pun bingung. Ia ingin tahu dari mana labu tersebut berada atau labu itu berasal. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Lydian. Setelah bertanya hal tersebut, di sini Lydian pun kemudian menutup-nutupi dengan perkataannya. Ia pun takut dengan Lusu dan dia adalah mahirnya menipu seseorang. "Itu dari leluhurku," ucap dari Lydian kemudian berkata kepada Lusu. Nampaknya di sini Lusu mengetahui Lydian itu sangatlah luar biasa. Bahkan dia tahu bahwasanya Lydian itu telah menipu dirinya. Meskipun begitu, memang ada beberapa yang kemudian dari leluhur Lydian. Maka dari itu, Lusu pun memikirkan sesuatu dan akan menanyakan kembali, serta akan mengiming-imingi Lydian agar dia mau berbicara cukup banyak terkait dengan labu tersebut. Tak lama setelah itu, Lusu pun kemudian menoleh kepada Lydian dan kemudian menepuk pundaknya. "Hei, pikirkan lagi," ucap Lusu mengatakan itu kepada Lydian. Setelah memikirkan bahwasanya Lusu itu adalah kenalannya ketika dia di pasar gelap, maka dia sudah kenal dengan Lusu dan sedikit akrab dengan dirinya. Maka ketika dia mengatakan sesuatu terkait dengan hukuman, maka mungkin Lusu akan mempertimbangkan hal ini karena dia adalah Raja Surgawi ke-9. Lantas Lydian pun berkata kepada Lusu, "Sungguh, itu adalah harta leluhur keluargaku. Jangan jadi penjahat." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini meskipun begitu Lydian terus membohongi Lusu dan tidak mau berterus terang dengan apa yang dikatakannya tersebut. Bahkan tidak mau menjelaskan apa-apa terkait labu yang kemudian dijualnya kepada Lusu. Tak lama setelah itu, Lusu pun kemudian memberikan daftar kepada Lydian. Ia akan mengurangi jumlah hukuman Lydian ketika Lydian mau bekerja sama dengan Lusu. Maka dari itu membuat Lydian pun memikirkan sesuatu. Ia pun sedikit senang dengan perkataan dan berkas yang dikeluarkan oleh Lusu tersebut. Lantas Lusu pun kemudian berkata kepada Lydian, "Inilah yang saya perjuangkan untuk Anda sejujurnya. Seberapa banyak Anda dapat mengurangi hukuman Anda tergantung pada kinerja Anda." Ucap Lusu menjelaskan itu kepada Lydian. Ketika Lydian kooperatif, maka Lusu akan mempertimbangkan bahwasanya pengurangan tahanan dari Lydian dan Lydian bisa bebas meskipun dalam pengawasan dari jaringan surgawi. Lydian kini merasa senang meskipun begitu dia tidak akan menjelaskan secara keseluruhannya. Ia adalah seorang pencuri yang mahir untuk bernegosiasi. Ia pun kemudian membaca berkas-berkas tersebut dan mempertimbangkan dengan apa yang dikatakan oleh Raja Surgawi ke-9 tersebut. Lusu pun kemudian berkata, "Tapi jangan terlalu senang. Meski Anda dibebaskan setelah menjalani hukuman, Anda akan tetap menjadi target pengawasan dari jaringan surgawi. Kami tidak akan membiarkanmu keluar untuk menyakiti Feng Shui atau orang awam yang ada di luar sana." Ucap Lusu menjelaskan hal tersebut kepada Lydian. Nampaknya di sini Lydian pun kemudian mempertimbangkan hal itu. Ia pun memikirkan sesuatu bahwasanya dia kenal dengan Lusu dan tidak mungkin Raja Surgawi akan menipu dirinya. Setelah membaca berkas tersebut, di sini Lydian pun kemudian berkata kepada Lusu,
Apa penggantian? Maka Anda harus menepati janji Anda, ucap Lydian menjelaskan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini hati Lydian kemudian pecah dan dia akan menjelaskan sesuatu kepada Lusu. Dan dia berkata kepada Lusu bahwasannya dia harus menepati janjinya agar dia bisa dibebaskan meskipun dalam pantauan dari jaringan surgawi. Setelah perkataan dari Lydian, di sini nampaknya mereka berdua kemudian berjalan dan sambil bercerita. Lydian lantas berkata kepada Lusu, "Pertama-tama saya ingin menjelaskan sesuatu." Ucap Lydian menjelaskan itu. Nampaknya di sini awal di mana Lydian akan menceritakan sesuatu itu kepada Lusu dan Lusu akan menerima informasi apa saja yang kemudian dikatakan oleh Lydian, dan Lydian pasti tidak akan berbohong karena dia akan mengurangi atau dia di sini jaringan surgawi akan mengurangi hukuman dari Lydian lewat pertimbangan Lusu. Lydian di sini menjelaskan sesuatu bahwasanya kompas itu benar-benar milik keluarga dari Lydian sendiri. Nenek moyang saya benar-benar alkemis yang dulu mengandalkan Feng Shui Ganyu untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi kemudian mereka telah menghilang. Ucap dari Lydian menjelaskan bahwasanya kompas itu memang benar dari leluhur mereka dan mereka diwarisi kekuatan Feng Shui dari alkemis, yakni seorang tabib yang kemudian yang bisa membantu keluarganya untuk mendapatkan penghasilan dan membantu orang yang lain. Setelah mendengarkan hal tersebut, di sini Lusu pun kemudian bertanya kepada Lydian, bagaimana dengan labu dan kainnya? Ucap Lusu berkata seperti itu. Lusu ingin tahu dengan apa yang dikatakan oleh dirinya itu terkait dengan labu dan juga kain yang telah ia beli dari Lydian. Setelah Lusu berkata seperti itu, Lydian pun menjelaskan bahwasannya labu tersebut telah ia curi. Saya mencurinya, ucap dari Lydian berkata seperti itu. Di sampingnya Lusu pun kemudian langsung menghela perkataan dari Lydian. Katakan dengan jelas dari mana Anda mencurinya, ucap Lusu mengatakan itu kepada Lydian. Namun Lusu ingin mendapatkan informasi secara lengkap, detail dan juga jelas terkait labu tersebut. Sambil berjalan kemudian di sini Lydian menjelaskan itu dicuri dari Los Angeles atau dekat Gunung Longmeng. Ketika saya datang ke Los Angeles untuk berkeliling sungai dan danau. Pada waktu itu di sini Lydian kemudian menjelaskan dan Lusu berkata, "Heiko harus berkata dengan sejujurnya." Ucapnya mengatakan itu. Lydian kemudian berkata dan memikirkan sesuatu bahwasanya ia akan menjelaskan hal tersebut dan dia akan dikurangi masa tahanannya. Lydian sambil berpikir dan berkata, "Saat itu saya datang di Los Angeles untuk diculik atau mencuri sesuatu." Ucap dari Lydian mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Lydian menjelaskan bahwasanya kedatangannya ke Los Angeles untuk mencuri saja. Dan kali ini nilai emosi negatif pun muncul dari Lydian karena dia mengatakan itu dengan sejujurnya kepada Lusu. Pada waktu itu dia pun berada di pasar gelap dan dia menjual sesuatu. Ketika pada waktu itu dia pun kemudian juga memiliki kekuatan basis untuk meramal. Tak lama setelah itu ada seseorang yang kemudian datang kepada dirinya. Itu seseorang yang kemudian sedikit gemuk. Hari itu saya bertemu dengan seorang wanita yang datang kepada saya untuk meramal nasib. Saya dengan menyentuh tulang belulangnya. Ucap dari Lydian mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya dengan cara menyentuh tulang belulangnya, di sini Lydian menargetkan seseorang yang akan ia targetkan sebagai mangsa yang selanjutnya. Tak lama setelah itu Lydian kemudian memeriksa bagian tulang belulang yang ada di tangan orang tersebut. Dengan kaget di sini Lydian kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya dagingnya cukup banyak. Tapi tangannya penuh dengan daging, dia tidak bisa merasakan tulangnya sama sekali. Ini berarti orang tersebut memiliki keluarga yang cukup enak dan bisa dipandang.
atau lebih tepatnya memiliki keluarga yang sangat berkecukupan karena dia memiliki daging yang cukup tebal. Itu pikir dari Lydian. Sambil menatap dirinya, di sini Lydian kemudian memikirkan dan akan menargetkan dirinya. Saya pikir dia sangat gemuk dan berkilau. Keluarganya pasti dalam kondisi yang baik. Ucap Lydian mengatakan itu kepada Luso. Ia memikirkan bahwasanya mungkin saja orang tersebut memiliki harta yang kemudian bisa ditargetkan oleh Lydian. Karena dia dipahami oleh Lydian memiliki postur tubuh yang kemudian dari keluarga yang berkecukupan. Tak lama setelah itu, setelah dia meramal kemudian di sini, Lydian kemudian mengejar orang tersebut. Kemana dia pergi dan dia akan kembali. Orang tersebut kemudian meninggalkan Lydian. Aku mengikutinya untuk menyentuh sesuatu. Pada waktu itu, Lydian kemudian mengikuti orang tersebut dan ingin tahu di mana lokasi dari rumahnya. Dan kali ini, ketika dia sudah sampai di tempat tersebut, Lydian kemudian memanjat ke rumah tersebut dan mengetahui bahwasanya rumah itu sangatlah kosong. Ternyata keluarganya sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak bisa menemukan perhiasan apapun. Ucap Lydian yang saat itu tengah memanjat dan melihat rumahnya yang saat itu tengah kosong. Bahkan tidak memiliki harta karun sama sekali yang bisa untuk dijual oleh Lydian. Setelah mengobrak-abrik isi rumahnya, di sini Lydian kemudian mencari sesuatu. Setelah dia kemudian memasuki ke dalam kamar, di sini dia dikagetkan oleh seseorang. Ada bayi yang ada di tempat tersebut. Ia pun kaget dan kemudian sangat tercengang. Apa? Kok masih ada bayi? Ucap dari Lydian mengatakan itu dalam hatinya. Di sini ia mengetahui bahwasanya di sana ada seorang bayi dan di sampingnya ada labu yang kemudian sedikit retak. Ia pun agak kaget dan bingung apa yang kemudian terjadi di sini. Lantas, saya melihat bahwa labu dan kain itu bukan produk biasa. Jadi saya mengeluarkannya, atau lebih tepatnya saya mencurinya untuk bisa mendapatkan sesuatu atau dijual oleh Lydian. Setelah mencuri hal tersebut, di sini Lydian kemudian keluar dan tidak kembali ke tempat tersebut. Tak lama setelah itu Lydian kemudian menjelaskan kembali kepada Luso. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi tentang labu ini. Ucap Lydian menjelaskan itu kepada Luso. Nampaknya di sini Lydian kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin saja Raja Surgawi ke-9 ini akan mengurangi hukumannya lagi. Lantas ia pun berkata kepada Luso, bisakah kamu mengurangi kalimatmu jika kamu menceritakannya? Atau di sini lebih tepatnya, Lydian berkata bahwasanya, apakah engkau akan mengurangi kurunganku ketika aku akan menjelaskannya kepadamu? Ucap Lydian mengatakan itu kepada Luso. Lantas Luso pun berkata, iya, katakan padaku. Ucap Luso mengatakan itu kepada Lydian. Nampaknya di sini Luso pun akan mempertimbangkan cerita dari Lydian dan akan mengatakannya kepada jaringan surgawi. Dan akan sebisa mungkin membantu Lydian untuk dikurangi masa tahanannya. Tak lama setelah itu, Lydian pun kemudian berkata kepada Luso, labu ini awalnya retak, tapi gak tahu kenapa cracknya nanti tumbuh sendiri. Ucap Lydian mengatakan bahwasanya sebenarnya labu itu telah rusak ketika melihat bayi itu. Nampaknya setelah 12 tahun kemudian, labu itu kemudian mampu tumbuh sendiri. Dan labu itu kemudian kembali seperti semula dan tidak ada cracknya sama sekali. Pada saat itulah saya menemukan bahwa latihan yang diturunkan dari keluarga saya dapat dipraktekkan. Ucap Lydian mengatakan itu kepada Luso. Nampaknya di sini ada tradisi terkuatan kita oleh labu tersebut dan juga kekuatan dari leluhur Lydian. Nampaknya di sini Lydian menjelaskan bahwasanya ada retakan di tempat tersebut. Itu bisa tumbuh sendiri. Seketika itu Luso pun kemudian memikirkan sesuatu dan dia pun kemudian berkata apa kemudian ciri-ciri dari anak yang ada di dalam rumah tersebut. Apa ciri-ciri bayi yang Anda lihat? Ujar Luso itu. Seolah Luso ingin tahu apa yang kemudian dikatakan oleh Lydian.
Lydian lantas kemudian menatap kepada Luso dan memperhatikan Luso. Ia kemudian berkata kepada Luso, memang tidak ada ciri-cirinya, tapi sepertinya penyakitnya tidak segera sembuh. Ucap Lydian mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya bayi itu sakit-sakitan. Dan bagaimana mungkin ibunya kelihatan cukup gemuk. Dan bayi itu sakit-sakitan disertai dengan sampingnya ada labu yang kemudian retak. Apakah mungkin ibunya tidak memberikan makan yang cukup? Saya tidak tahu bagaimana wanita itu membawa dirinya bergemuk, tetapi membesarkan anaknya seperti itu. Ucap Lydian menjelaskan itu kepada Luso. Nampaknya di sini Luso pun kemudian memikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin anak tersebut kemudian dibawa oleh seseorang yang sangat aneh? Luso pun kemudian menghela nafas sambil memikirkan sesuatu. Apakah itu petunjuk untuk Luso atau petunjuk untuk dirinya? Lama setelah itu Luso pun memikirkan sesuatu bahwasanya bayi itu adalah dirinya. Bayi itu seharusnya apa? Luso mengatakan itu dalam hatinya. Luso kali ini mengetahui bahwasanya bayi itu adalah dirinya berkat perkataan atau informasi yang disampaikan oleh Lydian. Maka dari itu Luso akan mencari terus informasi itu kepada Lydian sampai Luso mengetahui dari mana asalnya dan dari mana labu itu berasal dan dari mana semua orang yang kemudian bisa di samping Luso. Tapi kenapa aku muncul di samping wanita biasa saat itu? Bagaimana Anda bisa sampai ke rumah kesejahteraan? Ucap Luso mengatakan itu dalam hatinya. Luso pun memikirkan sesuatu, bagaimana bisa dia berada bersama dengan orang biasa, padahal dia diwarisi oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Ucap Luso mengatakan itu. Luso pun memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin ada orang lain atau ada informasi lain yang kemudian bisa digali untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Sperming Gridlock chapter yang selanjutnya.